Halo pemirsa TVRI Kalimantan Barat, kembali lagi bersama saya Farid di acara Komunitas dan Hobi. Seperti biasa nih, kita bakal ngobrol santai, membedah kisah, dan juga mengulik lebih dalam komunitas-komunitas yang ada di Kalimantan Barat. Di episode kali ini, kita akan masuk ke dunia yang mungkin sebagian orang masih terdengar asing ya. Di antara kalian, apakah pernah dengar permainan Mahjong? Yap, permainan dari Tiongkok itu loh. Nah, uniknya di Pontianak ternyata ada komunitas yang secara konsisten melestarikan budaya permainan Tiongkok ini loh, yang mereka sebut sebagai Ricci Equator. Kalau kita flashback sedikit, sebenarnya Mahjong ini udah cukup familiar ya, terutama di Asia. Karena Mahjong itu banyak banget tuh adegan-adegan yang ada di film-film, misal di film Jepang, film Tiongkok, atau bahkan film dari Hong Kong. Sobat Kumi mungkin bertanya-tanya nih, kenapa ada komunitas ini di Pontianak? Siapa aja sih orang-orangnya? Bagaimana aktivitas mereka? Dan apakah komunitas ini nih terbuka untuk umum atau hanya untuk kalangan tertentu aja? Semuanya akan kita kupas bersama dengan komunitas Ricci Equator Pontianak pada episode kali ini. Halo Sobat Kombi, nah sekarang kita udah bersama dengan salah satu pemain dari Ricci Mahjong, yaitu Laushe. Halo Laushe. Selamat siang. Selamat siang. Nah, kita udah bersama dengan Laushe ini, kita bakal ngobrol-ngobrol terkait Mahjong ya. Nah, secara root, secara dasar ya, ini Mahjong ini berasal dari mana nih Laushe? Nah, asalnya itu kan memang dari Cina. Ya, kalau saya tidak salah ingat itu akhir abad ke-19 lah. Oke. Itu mulai menyebar. Ya, tapi sebelumnya itu sudah ada, tapi waktu itu masih belum terlalu membumi istilahnya gitu. Nah, waktu akhir abad ke-19 pada saat itu dinasti Qing kalau tidak salah. Itu mulai orang lebih mengenal dan memainkannya gitu. Oke. Pertama kali kenal Mahjong itu pada saat kapan Laushe? Kalau saya pribadi mungkin sekitar 3 tahunan ya. Waktu itu juga dikenalin sama kawan. Oh gitu. Diajak main langsung. Diajak main langsung. Dari sebelumnya pernah diajak, cuma awalnya tuh pikiran mindsetnya tuh Mahjong itu kayaknya permainan orang tua, kayaknya acek-acek akong-akong gitu. Tapi setelah itu waktu itu diajak main langsung, ternyata asik gitu loh. Oke. Tuh gimana tuh jadinya tuh yang awalnya kan penasaran ya, nggak tahu, terus kita juga awalnya menilai bahwa ini permainannya pun juga kayak kolot gitu kan. Kok bisa pada akhirnya menjadi hobi nih? Oke, karena waktu itu kan kita banyak kawan ya. Oke. Jadi sama satu sama lain itu kita sambil ngobrol, sambil main. Nah, pada saat saya bermain itu ternyata menarik. Permainannya itu kan butuh kesabaran. Butuh fokus. Kebetulan saya ini orangnya yang memang tipe itu gitu loh. Jadi kayak ini kan kayak permainan catur, kita perlu strategi, kita fokus, ya kita perlu sabar untuk menanti. Nah, itulah. Jadi itu yang bikin saya tuh nyaman gitu. Jadi Mahjong itu melambangkan kebersamaan. Ya, jadi budaya kebersamaan. Makanya kalau misalnya di Tiongkok sendiri itu kalau dalam keluarga-keluarga atau dengan teman itu kalau ketemu ya bermain bersama. Jadi bercanda bersama, bergurau bersama, sambil cerita gitu kan. Jadi rasa kebersamaannya itu sangat kental. Berarti inti utamanya adalah kebersamaan dan having fun ya. Betul. Apalagi biasa kumpul-kumpul keluarga, jadi bisa meningkatkan bonding ya, ikatan ya, antar satu sama lain, baik antar keluarga ataupun sesama teman. Iya, otak juga sambil bekerja juga, karena kita memikirkan ini bagaimana menyusunnya ini supaya jadi. Benar sekali, otak juga terasa nih. Betul. Gitu. Komponen utama dari Mahjong ini apa-apa aja nih? Nah, kalau Mahjong sendiri komponen utamanya itu kan tile. Kita sebut nih tile ya? Tile, ya ini tile. Tile ini kalau yang versi Cina itu kan 144 biji. Oke. Ya, kalau yang versi Ricci Jepang itu kan 136 yang kita mainkan. Lebih sedikit? Iya, lebih sedikit. Karena yang Cina itu dia ada bunga-bunganya. Oke. Nah, jadi kita tidak mainkan.
Ya, itu. Yang bunga-bunga tuh biasa digunakan untuk apa tuh? Itu sih nanti pada saat permainan itu kan kita ada dead wall ya, dinding matinya ya, yang tidak dimainkan. Nah kalau yang versi Cina bunganya itu untuk mengganti dead wall itu. Kalau dalam permainan kartu berarti bunga ini mirip-mirip dengan Joker. Kayak kartu Joker. Ya jadi ada yang versi misalnya yang daerah mana tuh yang mengganti menukar ya, tukar dengan dead wall. Ada versi yang lain itu yang langsung jadi Joker, kartu Jokernya. Jadi dia bisa masuk ke manapun gitu loh. Nah, jadi kalau yang versi Jepang itu enggak ada seperti itu. Jadi memang murni dari hasil ambil gitu loh. Hasil ambil ya. Jadi itu lebih menantang biasanya. Ya jelas lebih menantang ya, karena kita tidak ada bantuan gitu. Joker kan mempermudah kita nih gitu. Kalau ini benar-benar pure, ya udah kita berjuang dengan tile-tile yang mau didapatin kayak gitu ya. Oke, komponen pertama ada tile-tile seperti ini. Selanjutnya ada apa lagi nih komponen utama nih? Ada dadu. Ya, kita memerlukan 2 dadu. 2 dadu. Dadu. Ya, dadu ini untuk nanti kita mainkan. Karena ini untuk menentukan siapa pemain pertama, dealer, dan nanti untuk pemotongan. Nanti potong di dinding siapa itu kita perlu tile ini. Perlu dadu ini ya. Untuk pemotongan ya. Betul. Lalu ada namanya ini, penanda dealer pertama. Oke. Ya, kan biasa kita mainkan ini adalah angin timur. Ya, angin mejanya itu angin timur. Nah, jadi kalau nanti leader pertama itu taruhnya di tempat dia sampai 4 pemain jadi dealer semua selesai kan. Nah, tapi jadi ini sebagai penanda dealer pertama. Jadi orang akan tahu dealer berpindah kemana gitu loh. Betul. Oke, penanda. Ya, ini penanda dealer. Nah, ini biasanya kan orang umumnya main sampai angin timur saja. Tapi kalau memang belum selesai, kadang-kadang karena poinnya belum mencukupi, maka akan berpindah ke angin selatan. Gitu loh. Makanya ini di sini hanya dua itu aja, 2 angin timur dengan selatan. Tapi sah-sah aja kalau misalnya sampai barat dan utara tuh. Enggak sih. Itu kita mainnya tuh enggak sampai ke itu kelamaan itu. Lama banget ya. Kelamaan itu. Oke, 2 round, 2 perputaran aja udah cukup ya. Betul. Berikutnya ada sticknya. Ini stick. Ini termasuk komponen wajib juga nih atau gimana nih? Ini enggak terlalu wajib sih. Kalau misalnya kita mau menghitung poin, kalau ada yang main itu menghitung poin, mau tahu poinnya berapa, itu bisa pakai stick. Karena mahjong itu menangnya itu bisa menang kecil, bisa menang besar, tergantung susunan. Berarti kemenangan itu nggak selamanya cuan ya, nggak selamanya menguntungkan ya. Betul. Ada menang kecil, ada menang besar. Betul. Yang wajib sih ini aja lah, udah cukup bisa dimainkan. Paling yang lain pendukung misalnya kayak taplak. Taplak ini komponen pendukung ya? Iya, ini biasa orang supaya lebih berasa dan kadang orang main ini kan suka digesek-gesek gini kan. Nah, kalau ada taplak kan tidak cepat luntur itunya. Iya, tulisannya. Orang suka gesek-gesek gini. Ya, permainannya pun juga banyak main gesek ya. Sama pas kita shuffle atau ngocok itu juga digesek juga. Iya, betul. Ya, kalau misalnya langsung di meja kan takutnya tergores. Makanya kalau pakai ada taplaknya itu kan untuk mengamankan. Oke, kalau durasi permainannya berapa lama berarti itu satu ronde tuh? Kan tadi kan nggak mau kelamaan tuh katanya. Betul. Nah, normalnya berapa lama? Normal itu karena kita main kalau satu meja itu kan berarti artinya 4 pemain itu sudah menjadi dealer. Normalnya mungkin kurang lebih 40 menit lah ya, 40-an menit itu. Ya. Atau nanti ya tergantung pemain lah. Ada yang mungkin kayak semacam main catur. Ada yang kadang dia pikirnya lama, strateginya kan. Nah, itu yang bikin waktu tuh menjadi semakin panjang. Gitu. Dia mikirin strategi ya. Ada yang strategi, dia mikirkan gimana. Apalagi pada saat mau buang tilenya. Galau tuh. Galau. Ya, karena takut sekali buang orang menang pula kan. Iya, membahayakan juga ya. Iya. Kemudian di sini kan komunitasnya kan Ricci Ekuator ya. Betul. Berarti lokasinya berada di Ekuator, maksudnya Kalimantan Barat. Ya. Berarti ada member-member yang dari luar berarti kalau kayak gitu. Ada sih, member itu bebas sih sebenarnya. Cuma kebetulan yang komunitas ini kan berada di Kalbar ya, Pontianak ya. Ya udah kami pakai nama itu. Kalau misalnya di daerah lain, kayak misalnya ada yang di Jakarta di mana, mereka ya pakai nama masing-masing. Tapi ya saling terhubung juga sih, saling komunikasi lah ada. Oke, Sobat Kombi, saya penasaran nih dengan aktivitas-aktivitas dari teman-teman yang ada dari Ricci Ekuator ya, kita sebut ya. Nah, itu bagaimana, seperti apa? Saya penasaran nih, Pak Usha. Ini gimana nih? Kalau mau ya kita langsung ketemu kawan-kawan. Oke, boleh, yuk kita bakal jumpa dengan teman-teman dari Ricci Ekuator.
Sobat Kombi, sekarang kita udah bersama dengan member-member dari Richie Equator ya. Sedang mereka lagi bermain banget nih. Mahyong lumayan serius juga ya kayaknya ya. Nah, Laushe, saya mau nanya nih. Terkait pemenang nih, ini ditentukan kayak gimana nih caranya nih? Nah, pemenang nanti kan misalnya yang menang itu bisa dua macam, bisa ron, bisa sumo istilahnya. Ron dan sumo, oke. Ron itu bedanya apa? Ron itu adalah menang dari hasil buangan orang. Hasil buangan. Nah, jadi misalnya ada yang dia udah tinggal satu, orang lain buang, dia nyantol ke dia ron. Oke. Nah, jadi dia menangnya itu dapat dari orang lain. Nah, kalau sumo, ya sumo tadi itu menangnya dari gacha. Ya, Gacha dia gacha apa sendiri nih? dari tile ini. Tile dindingnya ini. Oh, berarti mengambil dari tel dinding. Pas dia ambil, ternyata pas ngepas dengan handnya itu. Maka dia klaim sumo. Ya, itu maksudnya itu menang. Oke, menang secara mandiri lah ya, Iya. tanpa ada dari orang lain ya. Ya, betul. dipengaruhi Orang lain. Nah, itu untuk yang satu putaran itu ya. Oke. Tapi kan biasa nanti untuk pemenang akhir itu ditentukan oleh skornya. Scoringnya. Ya, Kita karena lihat kan skor dari stick tadi tuh ya. Betul. Karena dari hasil susunan beserta komponen-komponen lain Yep. itu kan mempengaruhi skornya itu. Ah. Jadi kita menang itu kan bisa menang kecil, bisa menang besar. Oh, yang tadi barusan betul, dibilang ya. Iya. Ya, jadi sekarang kita menang 3 kali, belum tentu kamu menang di akhir. Kamu menang 3 kali, tapi menangnya cuma Kecil-kecil aja. kecil-kecil. Ada orang menang sekali langsung combo gitu kan. Langsung besar gitu Langsung ya. besar ya, dia menang di akhir. Menarik juga ya, beda-beda juga cara Iya, menangnya ya. betul. Kemudian di sini nih boleh dong spill sedikit nih, kasih sedikit nih strategi dasarnya deh. Bermain Richie Mahjong itu seperti apa? Nah, strateginya sih sebenarnya tergantung masing-masing. Karena umumnya itu adalah kita menyusun 4 set 1 pair kan. 4 set, Set 1 1 pair. pair. Berarti Ya, 4 4 set itu 3. 3. Berarti Oke. 4 kali 3 12. Oke. Ya. Pair itu kembar 2. Kembar 2. Jadi 14. Suatu tile kita katakan sebagai satu set apabila Set itu bisa berurut dengan bunga sama. Misalnya kan ada bambu, ada bulat, ada kanji ya. Yep. Nah, jadi kalau misalnya set itu bisa berurut misalnya 2, 3, 4 kanji. Oke. Ya, 3, 4, 5 bulat itu. Ya, 7, 8, 9 bambu. Itu namanya satu set. Satu set. Atau yang triplet. Triplet. Set itu juga bisa triplet, itu maksudnya itu kembar 3. Kembar 3. Betul, ya kembar 3 bisa termasuk juga angin dan naga boleh kembar 3 gitu. Ya. Oh, Ya. oke. Lalu ada pairnya, ujung-ujung selalu ada pairnya. Karena kita menang itu selalu kartu ke-14. Total 14 itu Iya. yang bikin kita jadi menang. Di ya? hand kita 13. Di tangan kita 13, Betul. 14 itulah dari ambilan Ya, atau atau orang yang buang itu. oke iya. oke. Baik dari sumo ataupun dari ron. Ron itu, ya. Wah, menarik banget ya cara bermainnya ya. Iya. Berarti harus hati-hati. Ya, mereka harus fokus. Oh, lebih hati-hati ya karena Iya. bisa jadi kita jadi korban ron seseorang ya. Iya, sakit hati itu. Tapi Kita yang bayar. ya. Nah, untuk bayar kalau misalnya dari ron, Oh gitu. ya dari ron berarti orang yang ngeronkan itu yang bayar. Dia sendiri bayarnya. Betul. Nah, kalau player itu menangnya sumo, maka tiga orang bayar dia. Oh, patungan bayarnya. Iya, betul, patungan. Kalau sumo patungan, kalau ron bayar Sendiri. Ya, yang ngasih dia menang itu yang bayar gitu. Oke, menarik. Oke, kita bakal mengulik lebih dalam lagi terkait Richie Mahjong. Jangan kemana-mana, tetap stay di TVRI, Sobat Kombi. Sobat Kombi, sekarang kita udah bersama dengan Pardan, salah satu member dari Richie Equator ya. Nah, Pardan, saya mau nanya nih, sudah seberapa banyak sih anggota Richie Equator itu sendiri itu udah berapa banyak? Buat anggota kami sendiri ya, Yap. buat anggota kami sendiri yang terdata sih mungkin sekitar 60 orangan. Mungkin kelihatan, oh cuma 60 orangan, dikit. Sebenarnya 60 orangan buat komunitas game yang seperti itu udah lumayan rame sih. Kemudian, di sini konotasi Mahjong, ini kan biasanya kan banyak orang nangkep-nangkepnya Mahjong itu, oh judi ya? Oh pakai uang ya? Gitu. Oh taruhan ya? Gitu. Iya sih. Nah, respon Pardan sebagai member dari Richie Equator itu sendiri itu gimana terhadap hal tersebut? Nah, buat ini ya teman-teman, sebenarnya itu juga tantangan sendiri nih bagi kami nih.
tantangan sih bagi kami untuk mengedukasi sama menginformasikan kalau permainan yang kita mainkan, mahjong yang kita permainkan itu tuh bukan mahjong yang sama dengan judi-judi online. Apalagi banyak judi-judi online yang menggunakan keyword mahjong sebagai permainan mereka. Nah, itu makanya kami sendiri berani membuat workshop untuk mengedukasi kalau mahjong yang kami mainkan itu tidak memakai uang. Dan mahjong yang kami mainkan itu udah sangat seru, yang kita mainkan pakai poin seperti ini. Oke. Berarti ada kayak apa ya? Pengenalan ya buat orang-orang baru ya. Itu semua orang boleh ikut join workshop. Nah, workshop kami sendiri ada di setiap hari Rabu di Meeple Board Game Cafe Jalan Merdeka. Nah, itu setiap dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Orang siapapun boleh bebas masuk dengan harga 10.000 aja. Nah, kami udah diajarin dari awal banget sampai bisa jago, sampai bisa lomba. Dari kosongan banget? Dari kosong banget. Oke. Udah bisa sampai bisa lomba, udah bisa sampai menang jadi juara lah. Biasa di spill nggak tuh, misalnya tips-tips biar menang tuh gimana di workshop? Itu pasti diajarin dong. Bahkan aku sebagai yang ngajarin juga, aku bakal ngasih tahu. Oh, orang ini kebiasaan mainnya tuh dia mainnya efisiensi. Oh, orang ini kebiasaan main ini, aku bakal ajarin juga. Wah, menarik banget ya. Berarti ada workshop Sobat Kombi. Jika tertarik ingin belajar dan ingin join bisa jadi ya? Bisa juga, bisa juga. Nah, kemudian di sini mahjong, ini kan permainan kan turun-menurun ya, udah lama banget tadi, apalagi sampai abad ke-19 tadi kata Laushe ya. Kalau sekarang ada nggak sih pakai alat gadget atau apa alat bantu hitung biar lebih cepat? Kebetulan mahjong itu kan macam-macam ya jenisnya ya. Mahjong yang kita pakai buat main itu aturan dari mahjong Jepang, Richi Mahjong. Nah, buat Richi Mahjong itu ngitung poinnya lumayan rumit. Nah, makanya ada aplikasi di Google Play Store yang bisa kita pakai buat ngitung-ngitung poinnya. Oke, paling itu sih buat yang dari gadget ya. Tapi sebenarnya kalau sering kita bermain, itu tanpa alat bantu hitung pun sebenarnya bisa kan? Bisa. Itu biasanya rata-rata yang udah jago tuh. Udah lomba kemana-mana, itu udah hafal. Nengok main bentar, oh ini 2.000, oh ini 8.000. Nah, itu biasanya udah jago-jago. Oh, udah yang pro-pro ya? Udah pro-pro, udah pasti bisa kayak gitu. Langsung cepat itunya proses juga, cepat langsung bayar aja udah. Betul. Kayak gitu ya. Menarik. Sobat Kombi, sekarang saya sudah bersama dengan Fredrik atau kerap disapa? Halo, Edo. Edo ya, sebagai salah satu founder. Gimana ceritanya tuh sampai akhirnya tuh yuk kita bikin komunitas tuh. Ceritanya gimana tuh? Nah, itu awalnya itu mulai dari suka main aja di satu cafe board game itu kan. Suka main, habis itu ada salah satu member itu ke Jakarta. Dan di Jakarta itu ada komunitas untuk dedikasi mahjong. Mahjong atau Richi? Richi Mahjong ya? Richi Mahjong. Nah, itu mereka berdedikasi sekali, kami lihatnya itu bagus dan akhirnya kami implementasi juga di Pontianak. Memangnya sejak kapan sih mulainya terbentuk komunitas ini aktif? Terbentuk komunitasnya itu Mei 2024 ya, udah setahun lalu berarti. Oh udah setahun ya, setahun ya? Mei 2024, akhirnya setelah pulang dari Jakarta itu kami buat komunitas. Dan komunitasnya juga diakui di bawah Jakarta itu. Oh, diakui juga ya? Iya, diakui. Kalau di Jakarta mereka namanya Richi ID, Richi Indonesia. Kalau kita di sini Pontianak Richi Ekuator. Karena ini kan udah tingkatnya nasional ya. Berarti udah ada nggak sih kompetisi tingkat nasional atau internasional buat Richi Mahjong ini? Oh, ada. Richi Mahjong itu tingkat nasionalnya itu ada di Fornas. Fornas kan. Kalau di internasional itu sebutannya WRC atau World Richi Championship. Oh, WRC. Ada juga yang internasional online itu IORMC. Itu International Online Richi Mahjong Competition. Tapi online? Online, bisa online. Cuman dia harus ada di batasan tertentu baru bisa join. Ada persyaratan ya? Ada persyaratan. Oke. Dan persyaratan itu juga harus diakui oleh komunitas. Skillnya harus diakui komunitas, baru bisa ikut. Oh, udah ada standarnya ya berarti ya? Ada standarnya. Kalau masih pemula ya nggak bisa. Butuh waktu lah. Butuh waktu. Ada nggak sih pesan atau mungkin nilai-nilai yang dapat kita implementasikan sehari-hari dari permainan mahjong ini? Nah, kalau mahjong ini sebenarnya kalau untuk personal saya itu self control ya.
self control. Self control. Nah, kapan kita harus menang, kapan kita harus maju, skor kita harus berapa untuk mencapai nomor 1. Nah, kapan hand kita ini bagus untuk maju menang atau harus kita fold. Sebaiknya jangan menang. Kalau ketika musuh udah hampir menang, kita harus fold. Jangan dilanjutkan lagi. Kita relakan aja ronde ini, kasih dia menang sedikit. Di ronde selanjutnya kita cari potensi hand untuk menang lebih banyak lagi. Potensi hand maksudnya tuh apa yang ada di depan kita ya? Iya, betul. Lebih menjaga self Self control, iya. Kemudian berarti ini ada kaitannya juga dengan takdir ya, maksudnya kita membaca takdir-takdir tersebut gitu ya. Karena kan biasanya kan ini kan random banget ya. Iya, betul. Tergantung keberuntungan ini sebenarnya. Nah, keberuntungan juga kalau kita nggak punya skill untuk efisiensi apa yang harus kita buang, itu juga nggak terlalu berguna sih. Nggak bakal berguna juga ya. Keberuntungan tanpa skill ya, keberuntungan itu bakal sia-sia ya. Iya, betul. Lewat doang aja gitu. Atau mungkin ini udah beruntung at the moment doang nih. Tidak yang berkelanjutan. Nah, betul. Gitu. Nah, Sobat Kombi, udah lihat kan keseruan kita tadi ngobrol-ngobrol tentang Richie, Mahjong, dan banyak banget nih pesan-pesan kita dapatkan dari permainan ini, tidak hanya sampai di meja doang, tapi di kehidupan sehari-hari. Di belakang saya masih banyak ya teman-teman, masih asik bermain Mahjong. Kita bisa lihat nanti keseruan mereka seperti apa, dan tetap stay kepada kita di Kombi. Berapa lama main? Udah sekitar hampir 2 tahun, sudah 2 tahun ya? Sudah lama sebenarnya, tapi untuk menekuninya itu mungkin baru mulai tahun ini. Pertama mungkin dari sering nonton anime atau enggak sering nonton drama Jepang, karena di situ kan ada satu permainan game yang dimana itu dia memainkan mahjong di situ. Nah, mulai dari situ mungkin saya udah mulai kenal. Nah, tapi untuk bermainnya itu kan mungkin kita masih belum tahu aturan. Tapi setelah mengenal komunitas ini, semakin ada aturan, ya begitulah cara main mahjong. Pertama sih bukan karena ini ya, bukan karena hobi, tapi lihat sama teman-teman dulu sih, lihat orang pada main kan. Penasaran juga main mahjong kayak gimana. Ujung-ujungnya ini main terus. Ujungnya jadi hobi. Tapi sekali dimainin ternyata tidak sesusah itu sih. Pertama kita bisa mengenal dari budaya sendiri, karena mahjong itu kan budaya dari Cina kan. Nah, kita bisa mengenal sendiri, tapi ternyata budaya dari mahjong ini ada dari Jepang dan dari Cina. Dan ternyata permainan dari Jepang itu lebih kompleks daripada yang lebih dari Cina. Kalau lebih sering mainkan yang pasti mahjong Jepang. Mahjong Jepang itu karena kalau mahjong Cina, dia itu kan kondisi menangnya itu lebih mudah. Sedangkan mahjong Jepang ada kondisi tertentu di mana tidak bisa, oh ternyata saya punya kartunya. Kalau dari mahjong Cina kita bisa menang, tapi dari mahjong Jepang kita tidak bisa menang. Manfaatnya sih lebih ke mencari luck sendiri sih. Bagaimana strateginya kita, kalau kita mau buang tile atau kita dapat tilenya itu sesuai harapan atau tidak gitu. Jadi ini sesuai luck semua sih. Kita terbuka kok untuk sini siapa aja buat main. Untuk teman-teman Kompi yang ingin bergabung dengan komunitas kami, terutama untuk bermahjong, silahkan untuk bermain di sini dan kami akan terbuka untuk siapapun. Silahkan join. Luar biasa sekali ya Sobat Kombi. Tadi kita udah bincang-bincang nih panjang lebar dengan teman-teman dari Richie Ekuator yang ada di Pontianak. Dari perbincangan tadi kita bisa tahu ya bahwa ternyata permainan tradisional itu bisa melatih konsentrasi kita, meningkatkan strategi dan juga mempererat tali persaudaraan. Komunitas ini menunjukkan bahwa hobi bukan hanya tempat untuk mengisi waktu luang doang, tapi sebagai sarana untuk berkembang, membangun kebersamaan, dan juga melestarikan permainan budaya yang sangat unik. Semangat itulah yang ingin selalu kita angkat dalam komunitas dan hobi ini. Saya Farid undur diri, sampai jumpa di episode-episode Kombi berikutnya.